Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Jika kalian suka dengan film perkelahian sekaligus percintaan, film ini wajib untuk Anda tonton. A Dirty Carnival, sebuah film yang menceritakan seorang pemuda bernama Young Do. Young Do adalah seorang pemuda yang hidup di keluarga sederhana. Dia bergabung dengan kelompok gangster untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Nama Young Do semakin naik setelah dia berhasil melakukan tugas dari atasannya. Dia adalah pria yang sadis, tapi juga romantis terhadap kekasihnya. Emma. 야, 이 형님. 전쟁이다. 애들 싹 다 연장 채워서 넘어와. Di awal film, terlihat Young Do datang ke kantor polisi. Setelah sampai, dia langsung menendang seorang pria yang ternyata adiknya sendiri. Adiknya tertangkap polisi dikarenakan ikut tawuran di jalanan. Young Do tinggal bersama ibu dan dua adiknya. Sebagai yang tertua, tentunya dia menjadi tulang punggung keluarga. Sebelum kembali pergi, Young Do memberi adik perempuannya sebuah ponsel agar mudah menghubunginya jika sakit ibunya kambuh. Scene pindah pada seorang yang bernama Min Ho. Dia adalah seorang sutradara film. Dia adalah teman Young Do waktu sekolah. Di markas, terlihat dua orang yang sedang diberi hukuman karena mencoba keluar dari kelompok gangster milik Young Do. 야, 생활하고 싶다는 놈들 못 알아봐. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah menagih hutang. Bahkan, Young Do memperlakukan orang-orang yang tidak bisa membayar hutang seperti pelayan pribadinya. 올라봐. 위로. Young Do memiliki bos yang bernama Sang Cui. 야, 너 써라. Orang berambut putih ini adalah bos besar mereka yang bernama Huang. Dia adalah pengusaha yang sering memakai jasa Young Do dan kawan-kawan untuk menyingkirkan pesaingnya. Karena kerja Young Do bagus, akhirnya dia diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga sebuah toko permainan. Saat merayakan, bos Huang mendapat telepon dari pengacara kasusnya. Dia tampak sangat kesal. Lalu bos Huang menyuruh Sang Cui untuk menghabisi pengacara ini. 이거 봐라. Tapi Sang Cui menolak perintah bos Huang karena membunuh pengacara akan membuat masalah yang besar. 나 너랑 평생 간다. 알겠지? Ini adalah toko yang nantinya menjadi tanggung jawab Young Do untuk menjaganya. 우리도 좋은 스폰 하나 잡아갖고. Dan akhirnya, Min Ho bertemu dengan Young Do. 오랜만이다. 어? 야, 진짜. Lalu mereka pergi ngopi untuk bercerita. Min Ho akan membuat sebuah film gangster. Oleh karena itu, dia harus mencari seorang gangster untuk menanya beberapa pertanyaan atau mengangkat kisahnya. Saat Min Ho dan Young Do asik mengobrol, ternyata toko permainan diserang oleh kelompok gangster rival mereka. Di sini Min Ho melihat cara Young Do berkelahi dan merekam aksinya yang nantinya akan dijadikan bahan filmnya. Tak terima dengan semua ini, Sang Cui memutuskan untuk melakukan serangan balik. Ternyata musuhnya sudah mengantisipasi serangan balik. Mereka sudah merencanakan untuk menghadang di jalan. 한두 번 해보니까. Perkenalkan, ini adalah Jung So. Dia adalah tangan kanan Young Do yang selalu ikut bertarung di sisi Young Do. Setelah kejadian itu, Young Do sudah tidak diberi tanggung jawab untuk menjaga toko itu lagi.
dan tanggung jawab untuk menjaga toko itu diberikan pada Yongpil. 제가 막말로 연필보다 형님한테 못한 게 뭐가 있습니까? 이번 한 번만 제 사정 좀. Setelah selesai mengantar bos Huang, Yungdo yang bingung karena kehilangan pekerjaan menjaga toko, datang lagi pada bos Huang. Dia menawarkan diri untuk menghabisi pengacara yang mengganggu bos Huang tanpa sepengetahuan bosnya Sang Cui. Malamnya, dia berunding dengan Jungso untuk melakukan rencana ini. Esoknya, Minho mengajak Yungdo pergi ke tempat di mana para teman-teman sekolahnya dulu berkumpul. Terlihat wanita cantik yang datang terlambat bernama Hyun. 야, 김명도. Dan akhirnya Yungdo jatuh cinta pada Hyun. Malamnya Jungso dan Yungdo melakukan rencananya untuk membunuh pengacara itu dengan harapan mendapat imbalan dari bos Huang. Setelah kejadian itu, bos Huang langsung mengajak Yungdo ikut dalam bisnisnya dan memperingatkan Yungdo untuk menjaga rahasia ini. 예, 알겠습니다, 형님. Di sisi lain, bosnya Sang Cui dan Yongpil sudah mulai mencurigai hal ini. 배용대 형님 박검사. Akhirnya Yungdo mengajak Minho bertemu anak buahnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya untuk bahan filmnya. 저놈이 웃으면서 칼침 보는 놈이야? 문신은 제가 더 이쁩니다. Suatu hari, Yungdo menghampiri Hyun di tempat kerjanya. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba bosnya Sang Cui menelponnya untuk menemuinya di kantor. Sang Cui sedikit mengungkit tentang hilangnya sang pengacara. 나랑 뭔 상관이 있다고? Takut rahasianya terbongkar, Yungdo berniat menghabisi bosnya sendiri di saat acara pernikahan adik bosnya. Yungdo dan anak buahnya menunggu momen saat Yongpil dan bosnya tanpa kawalan. Jungso menghabisi Yongpil saat sedang sendirian di basement. Dan Yungdo menghabisi bosnya saat sendirian di dalam toilet. 아 예. Hubungan Yungdo dan Hyun kini semakin dekat. Tapi Hyun masih ragu dengan Yungdo karena dia adalah seorang gangster. Yungdo meyakinkan bahwa pekerjaannya tidak seburuk yang dia bayangkan. Suatu malam, saat Yungdo menjemput Hyun, dia melihat Hyun dengan seorang pria. Pria ini adalah mantan Hyun dan memaksa Hyun untuk balikan. Yungdo yang melihat langsung menghampiri dan membawa Hyun. 형씨. Karena kesal, Yungdo langsung mengajar pria itu. 안성? Hyun yang melihat langsung trauma dan tidak mau bertemu dengan Yungdo lagi. 앞으로는 찾아오지 마. Karena merasa sakit hati, Yungdo pergi ke warung untuk mabuk. Sampai Minho menjemputnya dan membawa Yungdo ke apartemennya. 마신 거야, 새끼야. Minho menyuruh Yungdo untuk bercerita sebenarnya masalah apa yang membuatnya menjadi seperti ini. Karena dalam keadaan mabuk, Yungdo menceritakan semua masalahnya termasuk rahasianya yang seharusnya tidak boleh diceritakan. 그럴 거야. Singkat cerita, bos Huang dan Yungdo pergi ke sebuah daerah yang nantinya akan dijadikan sebuah apartemen. Yungdo ditugaskan untuk memaksa para penduduk agar mau menjual rumah mereka pada proyek ini. 예, 해보겠습니다, 형님. Jika berjalan lancar, bos Huang akan memberinya 50 unit untuknya. 정말이십니까? 그럼. Di lain itu, skenario Minho disetujui oleh produser film. 그래요? Beberapa hari kemudian, Yungdo datang ke tempat kerja Hyun. Tapi, teman kerjanya berkata jika Hyun cuti beberapa hari karena sakit. Yungdo langsung datang ke apartemen Hyun dan membawanya ke rumah sakit. 어떻게 좀 괜찮겠어요? Yungdo juga memasakkan makanan untuk Hyun. Saat membereskan apartemen, Yungdo melihat sebuah foto yang tentunya membuat hatinya terluka. Beralih pada pekerjaannya, dari semua penduduk ada 5 rumah yang tidak dapat ditemui pemiliknya.
karena sudah menjual tanahnya pada kelompok lain bernama Serpent. 목포 독사 애들이 알바끼 들어온 것 같습니다. 독사 쪽 애들이란 문제가 좀 심각하다. Lalu Jungdo menangkap salah satu anggota kelompok itu, menguburnya di tanah dan menyuruhnya untuk memberitahu di mana kelompoknya yang lain. 너 새끼들 어딨어? Tiba-tiba Jungdo mendapat sebuah telepon dari seseorang yang mengatakan tidak baik ikut campur dengan bisnis orang dan tidak baik juga untuk ibunya yang sedang sakit. Seketika itu Jungdo langsung pulang untuk memastikan keberadaan ibunya. Saat akan kembali, tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok saingan bisnisnya. Mereka berdua diikat dan akan dibunuh. 때문에 우리가 뭔 고생인데? Tak kehabisan akal, Jungdo mengambil korek api dari sakunya untuk memotong tali yang mengikatnya. Setelah berhasil lepas, Jungdo dan Panda menghajar balik orang-orang itu. Sesuai harapan, semua berjalan dengan lancar. Jungdo kembali mengingatkan Bos Huang tentang bagiannya. 제 집은 챙겨주는 것도 Jungdo menjenguk Minho di sela-sela syuting filmnya. Karena beberapa scene salah saat adegan berkelahi, Jungdo memberikan contoh cara seorang gangster memukul dengan baik dan benar. 항상 정국해. 이렇게 깔아야 돼. Lalu Jungdo memberi pesan pada Minho, buatlah sesuatu dengan semangat gangster. 휑한 건달력이 한번 만들어봐라. Suatu malam, Jungdo kembali menghampiri Hyun. Kali ini dia membawa bunga dan mengajaknya makan malam di sebuah restoran. Setelah itu Jungdo mengantar Hyun pulang dan meminta Hyun menjadi kekasihnya. Jika Hyun menerimanya, Jungdo akan berhenti menjadi seorang gangster. 네, 어릴 때 먹던 맛이랑 똑같은데요? 야, 엄마가 많이 해놨으니까. Film Minho berhasil dibuat dan sukses besar. Di balik sukses filmnya, ternyata Minho mengangkat kisah Jungdo saat bagaimana dia dan Jungso membunuh pengacara. 그러니까 Sadar kasusnya diangkat menjadi film, Jungdo memperingatkan Minho akan hal itu. 이럴 수 있는 거냐? 넌 몸에 칼 들어오는 게 어떤 느낌인지 알고 싶다 그랬지. Di kantor, Jungso menyarankan untuk membunuh Minho agar kasusnya tidak terbongkar. 네가 왜 나? 형님 집. Tapi Jungdo tidak memperbolehkan karena Minho adalah temannya. Diam-diam Jungso dan Panda menculik Minho tanpa sepengetahuan Jungdo. 보지마. 잘 모르잖아요. 조심하십시오. Bisnis mereka sukses, semua unit berhasil terjual. 멋지게 한 방 했습니다. Scene pindah pada Minho yang menemui seorang polisi dan menceritakan kasus pembunuhan yang dilakukan Jungdo. Esoknya, saat Jungdo menemui Hyun, dia disergap. Tapi beruntung Jungdo berhasil lolos. Sakit hati karena merasa dikhianati temannya sendiri, Jungdo memutuskan untuk membunuh Minho. Sebelum melakukan itu, Jungdo mendatangi Bos Huang untuk memastikan bagiannya diberikan. 빨리 챙겨주십시오. Minho kini semakin terkenal, dan itu pun semakin menyulitkan Jungdo untuk membunuhnya. Jungdo mendapat kabar dari salah satu anak buahnya jika Minho pergi ke sebuah diskotik. 밖에서 대기해라. Minho yang melihat Jungdo menghampirinya langsung lari. Minho tertangkap oleh anak buah Jungdo. Jungdo menyuruh anak buahnya membawa Minho ke pelabuhan. Saat sampai, Jungdo diserang oleh beberapa orang. Dan ternyata anak buahnya berkhianat. Sebelumnya, Minho, Jungso, dan Bos Huang membuat kesepakatan.
bersekongkol dan berniat untuk menyingkirkan Yungdo. Hyun berkunjung ke rumah Yungdo di saat hari kematian ibunya dan bertanya keberadaan Yungdo pada adik perempuannya. 문자 한번 오고 거지를 오빠 곧 돌아올 거야. 이거 내가 좋아하는 팝송인데. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Like, subscribe jika kalian suka. Nyalakan tombol lonceng notifikasi, and see you again.